Selamat datang kembali semuanya di Studi Netralitas. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Profesor Said Marandi dari Universitas Teheran. Selamat datang, Profesor Marandi. Tack så mycket för att du ställs, Pascal. Strafflandet skrivit något om småen. It's great having you here, and you actually were Senang sekali Anda bisa hadir di sini. Anda sebenarnya berada di pusat badai di Islamabad selama akhir pekan, bersama dengan delegasi yang bernegosiasi dengan pihak Amerika. Sekarang kita berbicara pada hari Senin, 13 April, ketika Donald Trump mengancam akan memulai blokade di Selat Hormuz, yang katanya untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai blokade Iran di selat yang sama. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana situasinya sore ini dan apa yang terjadi di Islamabad? And can you tell us what happened in Islamabad? Yeah, sure. We've been Ya, tentu. Jadi, kami telah menerima ancaman pembunuhan. The Washington Post menyerukan pembunuhan terhadap para negosiator Iran. Kita hidup di masa yang luar biasa. Beberapa waktu lalu di X, ada hadiah yang dipasang untuk kepala saya secara pribadi, dan sekarang seluruh delegasi diancam akan dibunuh. Dalam perjalanan pulang dari Islamabad, kami benar-benar mengira pesawat kami akan ditembak rudal. Alih-alih menuju Teheran, mereka mendarat di Mashhad, dekat perbatasan Turkmenistan, Afghanistan. Mereka mendarat dengan sangat cepat karena ingin terlihat seolah-olah mereka sedang menuju Teheran. Lalu kami naik kereta ke Teheran, kembali ke tempat asal kami semula. Jadi seperti yang kamu tahu, dalam keadaan seperti itu, delegasi pergi ke Islamabad. Under those circumstances, the delegation went to Islamabad. But the Speaker of Parliament being very courageous. Namun ketua parlemen sangat berani, karena dia adalah salah satu orang yang ingin dibunuh oleh rezim ini. Dan tentu saja, secara tidak langsung, juga oleh rezim Trump. Tapi di Islamabad, itu sangat menarik, Pascal. Iran memiliki mandat penuh dari Ayatollah Said Mujtaba Al-Khamenei, tetapi Banz tidak. Meskipun dia dikelilingi, maaf ponselku, pergi. Meskipun dia dikelilingi oleh Witkoff dan Kushner, dua pendukung utama Israel yang kepentingannya berpihak pada rezim Israel, bukan Amerika Serikat. Dia harus terus-menerus menelepon ke Washington, dan kabarnya bahkan ke rezim Israel, dari apa yang kudengar. Namun dia melakukan semua panggilan itu semata-mata karena dia tidak memiliki wewenang. All these calls simply because he had no authority. So the Iranians did not make a single call to Tehran. Orang-orang Iran tidak melakukan satu pun panggilan ke Teheran. Sepanjang hari, mereka sedang bernegosiasi. Kadang-kadang ada kemajuan, dan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, perbedaan yang penting. Tetapi secara keseluruhan, kemajuan sebenarnya tidak terjadi. Mereka seharusnya melanjutkan ke hari kedua, tetapi tiba-tiba pada malam hari, situasinya menjadi sangat buruk dari pihak Amerika. Suasananya berubah sangat negatif, dan kemudian, di tengah malam, mereka langsung mengeluarkan pernyataan dan pergi. Tentu saja, pernyataan itu sepenuhnya tidak jujur, karena fans mengklaim bahwa Iran ingin mempertahankan atau menyiratkan bahwa Iran ingin mempertahankan program senjata nuklir, yang merupakan kebohongan. Iran tidak pernah senjata nuklir. Dan faktanya, beruntungnya, Joe Kent dalam surat pengunduran dirinya mengungkapkan hal ini kepada semua orang di seluruh dunia, bahwa Iran tidak sedang mengupayakan senjata nuklir, bahwa Iran bukan ancaman bagi Amerika Serikat, dan bahwa perang ini sepenuhnya berkaitan dengan rezim Israel dan lobi Zionis. Itulah alasan Amerika Serikat berperang. Dan tentu saja, kita juga bisa menyinggung apa yang dikatakan Tulsi Gabbard sebelumnya, serta fakta bahwa IAEA tidak pernah memiliki bukti bahwa program nuklir damai Iran pernah menjadi sesuatu selain damai. Namun jelas bahwa Amerika Serikat tidak berniat untuk bernegosiasi dengan tulus. Dan meskipun mereka kalah dalam perang, mereka berpikir akan mengalahkan Iran, bahwa Iran akan runtuh dalam 1 atau 2 hari. Hal itu tidak terjadi. Lalu mereka mengatakan bahwa rudal, drone, dan kemampuan militer lainnya akan runtuh, akan dihancurkan. Tapi itu tidak terjadi. Dan sekarang di meja perundingan, mereka menuntut apa yang tidak bisa mereka dapatkan di medan perang. Jadi maksud saya, tuntutan AS sudah termasuk. Iran menyerahkan seluruh program nuklir damainya.
Tapi kenapa? Iran adalah negara berdaulat. Revolusi 47 tahun lalu adalah tentang kedaulatan, tentang martabat, kehormatan, dan kemerdekaan. Dan mereka juga menuntut untuk ikut mengelola Selat Hormuz. Maksud saya, itu bukan Teluk Meksiko. Mereka tidak punya hak di Selat Hormuz. Jadi mengapa Iran harus mengelola Selat Hormuz bersama Amerika Serikat? Itu hanya ya. Jadi inilah pada dasarnya pola pikir Washington saat ini. So this is basically the mentality of Washington right now. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu paskalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Maksud saya, kami memulai negosiasi ini dengan Iran dengan mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa pihak Amerika telah meminta pembicaraan selama 30 hari sebelumnya. Dan sekarang, setelah mereka setuju untuk menggunakan 10 poin kami sebagai dasar negosiasi, kami bersedia melakukannya. Apakah mereka benar-benar menggunakan salah satu dari 10 poin itu dan mengatakan misalnya, baiklah, misalnya, kami akan menarik pasukan kami dari Asia Barat. Apakah itu pernah menjadi sesuatu yang mereka bersedia untuk komitmenkan? Itu is Swartenet forth. Subtu carries makes. Fado will ping. Mereka menuntut penyerahan tambah shoot. Ya, Lalu hal itu secara bertahap berkembang menjadi rencana 15 poin mereka, yang juga dianggap konyol, dan Iran menolaknya. Kemudian mereka menerima rencana 10 poin Iran sebagai kerangka untuk perundingan. Itu menunjukkan bahwa mereka telah kalah perang. Mereka yang mencari gencatan senjata, bukan Irak. Mereka yang mengubah posisi, bukan Irak. Jadi Iran menerima gencatan senjata karena Iran tidak pernah memulai perang. Iran tidak pernah memulai eskalasi selama perang. Minyak, LNG, pupuk, petrokimia masih terus mengalir. Bahkan setelah perang dimulai, Iran tidak sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Hanya kapal milik pihak yang berperang dengan Iran atau dianggap bermusuhan yang tidak diizinkan. Jadi ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain, serta jalur transportasi minyak dan Tiongkok atau negara lain yang tidak bermusuhan dengan Iran, seperti Rusia dan lainnya, mereka diizinkan untuk mengirim kapal mereka. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di meja perundingan? Saya tidak tahu detailnya, karena pertama-tama saya lebih banyak terlibat dengan media Pakistan saat kami berada di sana. Tapi juga, jelas bahwa banyak detail dijaga hanya dalam lingkaran yang sangat kecil. Ada beberapa hal positif dalam diskusi tersebut, dan beberapa kemajuan sedang dicapai, meskipun dia terus-menerus, ketika berbicara dengan orang-orang di luar melalui telepon, itu justru menghambat kemajuan. Namun, pada akhirnya, ketika sampai pada poin-poin penting, posisi yang dia ambil begitu keterlaluan dan aneh, sehingga jelas bahwa hal itu memang dirancang untuk menggagalkan pembicaraan. Orang-orang Iran berpikir bahwa secara hipotetis, karena seperti yang saya katakan, ada banyak skeptisisme dalam perjalanan ke sana di pesawat. Ketika kami berbicara, tidak ada yang optimis bahwa Amerika Serikat akan bertindak secara masuk akal atau berdamai dengan kenyataan. Namun, jika kemajuan terus berlanjut, mungkin ada peluang untuk semacam kesepakatan sementara, perjanjian jangka pendek, atau perpanjangan gencatan senjata, sesuatu seperti itu. Itu mungkin saja. Tilik step dapat diremto al-jad, dan posisi konyol ditampil olehnya, oleh Pence dan timnya. Jelas bahwa hal ini naudis tadi. It was clear that that wasn't even, it was never going to happen. But you know, for the Iranian, there is this... Tapi kamu tahu, bagi orang Iran, ada mitos, Pascal, bahwa mereka telah ditipu oleh orang Amerika. Seperti sebelum perang 12 hari, kami sedang bernegosiasi, lalu mereka menyerang. Dan kemudian sebelum perang ini, kami juga sedang bernegosiasi, dan mereka menyerang lagi. Itu tidak benar. Orang Iran tahu bahwa Amerika akan menyerang pada kedua kesempatan itu. Tapi mereka harus bernegosiasi karena dua alasan. Pertama, mereka ingin memastikan bahwa rakyat di dalam negeri tahu Iran telah melakukan yang bisa dilakukan.
Karena jika kamu tidak bernegosiasi dan pihak lain menyerang, maka beberapa orang akan mulai berkata, kalau saja kamu bernegosiasi, ini bisa diselesaikan. Dan kedua, demi komunitas internasional, itu juga penting, karena kemudian Amerika Serikat akan membunuh orang, tapi juga membuat propaganda untuk membuatmu sang korban tampak bersalah. Sama seperti di Gaza, sama seperti sekarang dengan genosida atau serangan yang kita lihat di Lebanon, media barat berusaha membuat korban tampak bersalah. Jadi mereka bernegosiasi sebelum kedua negara menghadapi serangan bergaya Blitzkrieg oleh Amerika dan rezim Israel untuk memastikan bahwa komunitas internasional dan rakyat Iran biasa menyadari bahwa Iran telah berusaha sejauh mungkin secara wajar untuk mencegah perang. Dan ketika pergi ke Islamabad, situasinya sama. Ketua parlemen jelas mempertaruhkan nyawanya. Ia sangat berani untuk pergi ke sana. Ia pergi pada dasarnya untuk memberitahu dunia, lihat, kami di sini. Kami siap mengakhiri ini. Dan juga untuk menunjukkan kepada masyarakat Eropa bahwa kami tidak mempercayai propaganda mereka. Kami bersedia menyelesaikan ini. Tidak masuk akal bahwa presidennya adalah seorang psikopat. Bahwa rezim di Washington itu jahat. Dan para konflikt sibuk kepecat Israel. Alles hangt i het kebutuhan rahamsika. The needs of the American people. Yeah, I mean, to me, the strategy of Ya, Iran maksud has saya, been bagi very saya, strategi Iran sangat-sangat konsisten. Strategi itu didasarkan pada prinsip timbal balik dan tidak melakukan eskalasi. Dengan mengatakan, tidak, kami akan membalas, tapi kami tidak akan menyerang lebih dulu. Dan kami tidak akan meningkatkan satu tingkat kecuali kalian yang melakukannya. Untuk menimbulkan rasa sakit yang sama pada kalian, seperti yang kalian timbulkan pada kami, agar memaksa kalian berhenti. Dan sekarang tampaknya mereka berada pada titik di mana mereka bersedia bergerak menuju penghentian hal itu. Dan disinilah kita saat kita berbicara, gencatan senjata 2 minggu masih bertahan, setidaknya di pihak Iran. holding, at least on the side of the Iranians. Of course, Israel is still bombing Lebanon. Tentu saja, Israel masih mengebom Lebanon, karena Israel selalu menafsirkan gencatan senjata sebagai pihak lain berhenti menembak, sementara mereka terus mengebom warga sipil tanpa pandang bulu. Tapi menurutmu, apa yang ingin dilakukan oleh Amerika sekarang? Ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa Amerika tidak benar-benar mencari akhir dari perang. Mereka hanya ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang kurang merugikan bagi mereka. Jadi ini semacam sandiwara untuk bergerak menuju blokade yang diperpanjang dan kemudian melanjutkan perang kelelahan, perang ekonomi yang melelahkan dengan pengeboman sesekali dan sebagainya. Menurutmu, apa strategi mereka saat ini? Nah, Anda mengangkat poin yang sangat menarik sebelum pertanyaan Anda, dan itu tentang Lebanon. Lebanon memang termasuk dalam gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan secara eksplisit mengatakan demikian. Jadi Trump berbohong ketika dia mengatakan tidak. Pada dasarnya, dia diberitahu oleh rezim Israel dan lobi Zionis bahwa mereka tidak akan mematuhinya, sehingga dia harus mengubah pendiriannya. Itu menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang sebenarnya berkuasa. Ketika Vance menyebutnya sebagai Perdana Menteri rezim Israel selama negosiasi, pertanyaannya benar-benar adalah, siapa yang berkuasa? Siapa Presiden Amerika Serikat? Apakah Trump atau Netanyahu? Atau apakah mereka memiliki sesuatu yang benar-benar buruk tentang Trump? Seperti entahlah, sesuatu yang melibatkan anak perempuan kecil atau semacamnya. Siapa yang tahu? Tapi gencatan senjata di Lebanon, yang sedang diabaikan oleh media barat saat ini, sedang mereka bingkai dengan cara yang membenarkan genosida. Kamu tahu, setiap kali mereka membantai orang, media barat menyebut blok apartemen dan kota-kota itu sebagai basis Hizbullah atau target Hizbullah. Mereka tahu mereka berbohong, tapi mereka tetap melakukannya karena para pemilik mereka, para penguasa mereka, menginginkannya. Mereka ingin tetap bisa membayar sewa, kurasa, para jurnalis itu. Jadi itu hal yang penting. Tapi tentu saja Iran tidak mematuhi bagiannya dari kesepakatan. Selama 4 hari terakhir,
Mereka telah meningkatkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz untuk mencakup negara-negara yang bersikap bermusuhan terhadap Iran. include countries that have been hostile towards Iran. Iran did not do that because they were continuing to kill. Iran tidak melakukan itu karena mereka terus membunuh perempuan dan anak-anak di Lebanon. Apa yang akan terjadi jika kapal-kapal Iran terus berbisnis seperti biasa? Iran memiliki kekuatan rudal yang besar, dan aset Angkatan Laut Amerika jelas harus tetap sangat jauh dari pantai Iran. Itu akan sangat mahal bagi Amerika Serikat. Tapi hal itu hanya menunjukkan bahwa Amerika Serikat bahkan tidak peduli pada dunia. Pada dasarnya, mereka sedang mengepung seluruh dunia. Mereka mengatakan kepada Tiongkok, kalian tidak punya hak untuk mengimpor minyak. Mereka mengatakan kepada Jepang, kalian tidak punya hak untuk mengimpor minyak, gas, atau LNG, atau apapun yang kalian impor. Mereka mengatakan kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah bos mafia dan tidak ada yang bisa melakukan apapun tanpa izin mereka. And that no one can do anything without his permission. I don't think this is going to go down well with the rest. Saya rasa ini tidak akan diterima dengan baik oleh seluruh dunia, terutama ketika ekonomi global semakin memburuk. Dan situasinya akan menjadi jauh lebih parah, jauh lebih cepat, seiring kita melangkah ke depan. Namun, hal ini juga menunjukkan betapa ia sama sekali tidak peduli terhadap apa yang disebut sebagai sekutunya sendiri di Teluk Persia. Ia tidak peduli dengan nasib Kuwait, atau nasib Bahrain, atau Uni Emirat Arab. Semua negara yang telah ia peras selama bertahun-tahun, dan ia sendiri mengakuinya secara terbuka, yang menuruti semua keinginannya, seperti Qatar dan lainnya, juga siap ia cekik melalui pengepungan ini. Jadi, ia bersedia mencekik dunia, bersedia mencekik sekutu-sekutunya atau proksinya di Teluk Persia. Tidak diragukan lagi bahwa Iran tidak akan mundur, tetapi pertanyaannya adalah, apakah hal ini dapat dipertahankan oleh Trump? The question is whether this is sustainable for Trump. Yeah, and what do you think? Ya, dan menurutmu, bagaimana ini akan berjalan? Karena agar blokade berhasil, kamu perlu menguasai jalur perairan itu dengan kemampuan militer. Dan jelas, Iran memilikinya, karena apapun yang melewati selat itu berada dalam jangkauan rudal dan drone mereka. Tapi Amerika Serikat sebenarnya tidak. Maksudku, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan benar-benar mengerahkan kembali kapal induk, Angkatan Laut AS, seluruh armadanya. Dan mereka sudah berulang kali menunjukkan bahwa mereka tidak mau mengambil risiko beberapa kapal mereka tenggelam. Jadi, bagaimana? Menurutmu sekarang, dia hanya ingin bermain dengan pikiran negara-negara ketiga agar mereka enggan melewati sana? Mereka baru saja mengumumkan sebenarnya bahwa mereka hanya akan memblokir kapal yang datang dari atau menuju Iran, bukan yang datang dan pergi ke negara-negara Teluk. Jadi, nadanya, maksudku, nyararfku mag dabar drown keut semacam ini dia mempunyai jujut forties. Menevitu, November, atsuyan ko nol, sen. I mean, it's kind of a ridiculous proposal to start with, isn't it? Oh yes, I mean, who knows what goes on Oh ya, in the mind of this man. maksud saya, siapa yang tahu apa yang terjadi di benak orang gila ini, psikopat ini? Dan siapa yang tahu apa alasan sebenarnya dia begitu tidak mampu membuat satu keputusan yang benar? Dia hanya membuat segalanya semakin buruk. Sekali lagi, mengapa kaum Zionis memiliki kendali sebesar itu atas dirinya? Itu tidak terlalu masuk akal. Tapi inilah kenyataan yang sedang kita hadapi. Dan yang kita lihat pada dasarnya adalah Trump menutup perekonomian global. Dan kamu tahu, unlang TI tasmi hapapur snowper Selat Hormuz. You know, he says, no, nothing comes from the Strait of Hormuz. Now he says, well, except for those countries. Sekarang dia berkata, ya, kecuali untuk negara-negara yang menjadi proksi kita. Tapi tentu saja, Iran tidak akan menerima pelabuhan-pelabuhan itu digunakan ketika pelabuhan Iran berfungsi. Karena rezim-rezim tersebut terlibat dalam perang genosida melawan Iran, kecuali Irak yang tidak merugikan Iran. Wilayahnya digunakan oleh orang Amerika bertentangan dengan kehendak rakyat Irak, dan kemudian Irak juga menentang apa yang dilakukan Amerika. Jadi, kelima negara itu, orang Iran tidak akan mengizinkan pelabuhan mereka digunakan setelah apa yang telah dilakukan terhadap Iran, lalu pelabuhan Iran diblokir. Pada dasarnya, meskipun Trump telah membuat pernyataan baru, atau Amerika Serikat telah mengambil posisi baru, itu sama saja dengan apa yang dikatakan Trump dalam unggahan Truth Social yang cukup aneh tadi malam. Bizarre Truth Social post that he made last night.
There's also this recurring story. Ada juga cerita yang sering muncul di media barat bahwa Iran entah tidak mau menyingkirkan ranjau yang konon dipasang di Selat Hormuz atau tidak mampu menemukannya. Menurut saya, Iran tidak pernah menanam ranjau di Selat Hormuz. Bisakah Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kasusnya? Can you tell us what is the case? No, the Western again we have Tidak. to go back. Sekali lagi, kita harus kembali ke akar permasalahannya. Media Barat, jika Anda menontonnya selama 40 hari perang ini, dan saya berusaha untuk tidak melakukannya, saya berusaha untuk tidak pernah menontonnya, kecuali jika perlu, Anda akan berpikir bahwa Iran yang memulai perang. Anda akan berpikir bahwa di setiap tahap Iran yang meningkatkan ketegangan, padahal sebenarnya Iran tidak memulai perang, dan di setiap tahap Banhan mengathethami death. Every step the way Iran was responding to escalation. And Ya, Iran sebenarnya tidak pernah menanam ranjau di selat itu, kan? Maksud saya, apakah kamu punya informasi tentang Iran melakukan hal seperti itu, atau menanam perangkat apapun di laut lepas? no, there's no evidence of that at all. Tidak, tidak. And, ships Tidak were ada going bukti sama through the sekali Strait of tentang itu. Hormuz, or they were at Kapal-kapal least sedang melintasi at Selat this Hormuz. point. Ya, setidaknya sampai pagi And, ini. Dan ketika berbicara tentang Iran dan kekaisaran, tidak ada perbedaan antara The Guardian dan The Times. Tidak ada perbedaan antara Breitbart dan The New York Times. Mereka semua mendukung kekaisaran. Mereka akan mendemonisasi Iran. Mereka akan mendemonisasi Venezuela. Mereka akan mendemonisasi siapapun yang menjadi target. Suriah, Libya, Kuba. Kamu tahu, mereka haling hama. Jadi ketika mereka itu, tergemari dressum tu marit yud setwa. So when they strangle Cuba, no one in the West is outraged. When they bomb Iran, Ketika mereka mencekik, ketika mereka mengebom Iran, tidak ada seorang pun di Barat, di kalangan elit, maksud saya bukan orang biasa, di kalangan elit yang merasa marah. Ketika Trump mengatakan dia akan memusnahkan Iran, ketika dia mengatakan akan mengembalikan Iran ke zaman batu, ketika dia mengatakan akan menghapuskan sebuah peradaban, tidak ada seorang pun di Barat. Tidak ada jurnalis dengan akun Twitter besar mereka yang merasa marah. Jadi, apapun yang datang di media Barat harus dikasih dengan kecurigaan besar dan segenggam besar garam. and a huge amount of salt. No, you're absolutely right. Of course. No, I'm not. Tidak, kamu benar sekali, tentu saja. Saya tidak meminta untuk memverifikasi apa yang dikatakan The New York Times, tapi lebih untuk menanyakan mengapa mereka ingin kebohongan yang jelas-jelas bodoh ini dipercaya. Maksud saya, selain untuk mendemonisasi, maksud saya, pasti ada semacam strategi dalam hal. Karena Amerika Serikat berpikir dalam kerangka PR, bukan? Mereka sepenuhnya tentang TV, tentang gambaran besar, tentang bagaimana suatu hari Hollywood akan membuat film besar tentang bagaimana Amerika Serikat mengalahkan Iran, bukan? Jadi, dalam hal PR yang bodoh ini, apa gunanya bagi Amerika Serikat membuat masyarakat Barat percaya bahwa Iran menanam ranjau di Selat Hormuz dan sekarang perlu memanggil kapal penyapu ranjau untuk menyingkirkannya, dan Iran menentang hal itu? Maksud saya, apa ide PR yang sakit dan bengkok dari orang Amerika dalam membangun narasi seperti itu? Well, this was said Nah, hal ini dikatakan selama negosiasi di Islamabad. and in Saya pikir yang mereka ingin lakukan adalah menciptakan kesan tentang kekuatan AS, bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang lebih kuat, dan bahwa saat mereka bernegosiasi, mereka bisa memindahkan kapal-kapal mereka ke Teluk Persia. Jadi mereka membutuhkan alasan untuk itu. Yang terjadi adalah mereka mencoba masuk ke Teluk Persia, dan seperti yang Anda tahu, Angkatan Laut Iran mengatakan kepada mereka, jika kalian tidak mundur, kami akan memaksa kalian mundur. Mereka mengirimkan drone yang terbang di atas, dan pasukan AS mundur. Mereka tidak menuliskannya seperti itu dalam pernyataan mereka. Mereka mengatakan, kami saling berbalas langkah, yang pada dasarnya berarti mereka mundur. Saya pikir mereka membutuhkan alasan untuk melanggar gencatan senjata. Jadi mereka harus membuat cerita tentang pembersihan ranjau. Tapi sebenarnya, itu adalah upaya untuk menunjukkan kekuatan mereka saat bernegosiasi. Untuk mengatakan, kami berada dalam posisi yang lebih kuat daripada Iran. Baik untuk menakut-nakuti pihak Iran, maupun untuk memberi dunia bahwa merekalah yang berkuasa. to tell the rest of the world their boss. So
why do you think that they want to Jadi, menurutmu, mengapa mereka menginginkan gencatan senjata sekarang bersamaan dengan ancaman gila untuk memusnahkan Iran? Apakah kamu pikir Amerika Serikat mungkin sedang kehabisan rudal, kehabisan perlengkapan perang untuk mempertahankan ini, dan mereka ingin menyembunyikan fakta bahwa mereka sebenarnya sudah hampir kehabisan kemampuan? near rock bottom when it comes to their abilities? I have no doubt that that is part of the story. Saya tidak ragu bahwa itu memang bagian dari ceritanya, tidak diragukan lagi. Tapi juga, bagi mereka yang bertanya, lalu mengapa Iran menerima? Karena Iran juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri menghadapi perang berikutnya. Bukan seolah-olah orang Iran akan duduk diam dan menunggu sementara pihak lain bersiap. Maksud saya, bagaimanapun juga, semua orang yang saya kenal di seluruh dunia terkejut bahwa Iran mampu bertempur sebaik itu. Tak seorang pun menyangka Iran akan tampil seperti ini. Iran telah menjadi semacam pahlawan global. Orang-orang di Brasil mengenakan kaos bertuliskan, "Bertarunglah seperti orang Iran." Jadi, bukan berarti sekarang para jenderal dan komandan Iran sedang berlibur di rumah. Mereka dengan cepat mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya. Tapi apa alasan lainnya? Saya benar-benar tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena Donald Trump bukanlah orang yang bisa saya pahami. Trump is not a person that I can decipher. When people in Iran ask me, Ketika orang-orang di Iran bertanya kepada saya, mengapa Trump melakukan ini? Saya selalu menjawab, saya tidak tahu. Dan Pascal terus terang saja, ketika Trump berpidato tentang Iran, ketika dikatakan bahwa dia akan berbicara pada jam tayang utama atau berpidato kepada rakyat Amerika, saya tidak menonton pidato-pidato itu, karena itu tidak membantu saya. Itu tidak membantu saya memahami dirinya. Dia akan mengatakan satu hal sekarang, lalu hal lain 10 menit kemudian. Dia akan memposting sesuatu sekarang, lalu sesuatu yang berbeda besok. Jadi sangat sulit bagi saya untuk melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Tapi saya pikir dia sedang mencari jalan keluar. Dan mencari jalan keluar berarti entah menemukan jalan untuk mundur, dan jelas dia tidak tahu bagaimana melakukannya, atau meningkatkan ketegangan dan memperburuk keadaan. Dan sejauh ini, semua yang dia lakukan justru mengarah pada krisis yang lebih dalam dan eskalasi yang lebih besar. crisis and further escalation. And what is the scenario? Menurutmu, skenario apa yang paling mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan? Maksudku, pihak Amerika belum sepenuhnya menutup pintu untuk minggu depan atau putaran negosiasi berikutnya. Mereka juga belum mulai menembak langsung ke Iran lagi, meskipun tentu saja itu bisa terjadi kapan saja, bukan? Mereka bisa saja mulai mengebom lagi, lalu berkata, "Oh, gencatan senjata sudah berakhir," dan media barat akan benar-benar memberitakannya seperti itu. Tapi apa yang kamu perkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Karena aku juga melihat bahwa Iran menepati bagiannya dalam kesepakatan 50 hari itu, tidak menembak, meskipun Israel masih mengamuk di Lebanon. Israel is still rampaging in Lebanon. Yes, but what Iran has done is that it has not Ya, tapi apa yang dilakukan Iran adalah tidak menjalankan bagiannya dari kesepakatan terkait Selat Hormuz, karena mereka melanggar komitmen mereka terhadap rakyat Lebanon. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi, karena di masa lalu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika kita sedang bernegosiasi, mereka diam-diam bersekongkol untuk menyerang kita. Negosiasi kita dengan mereka tidak menghasilkan apapun yang masuk akal, karena orang Amerika tidak rasional. Jelas mereka tidak memiliki mandat, dan mandat itu mungkin di suatu tahap di Tel Aviv. Jadi, saya tidak tahu. Ya, saya paham harusnya optimisme. Saya tidak berpikir negosiasi, setidaknya untuk saat ini, akan menghasilkan apapun. Saya pikir ketegangan akan terus berlanjut. Sangat mungkin rezim Israel akan menyerang Iran sebelum 2 minggu berlalu. Juga sangat mungkin Iran akan menghukum rezim Israel dengan cara atau bentuk tertentu, karena rezim itu melakukan genosida di Lebanon. Namun yang saya yakini, hampir pasti akan terjadi, adalah krisis ekonomi global akan semakin parah. Berdasarkan pemahaman saya tentang ekonomi, dan dari apa yang saya dengar dari mereka yang cukup paham tentang hal itu, situasinya memang semakin memburuk secara bertahap, tetapi akan menjadi jauh lebih buruk dan jauh lebih cepat dalam hari-hari
dan minggu-minggu much more- mendatang. much more swiftly in the days and weeks ahead. Those are not very happy Itu bukan prospek yang terlalu menyenangkan. Tapi terima kasih banyak atas penilaian itu. Apakah ada hal yang menurut Anda belum kita bahas dalam diskusi ini yang masih penting? Atau sesuatu yang secara pribadi Anda ingin orang-orang ketahui? Mungkin tentang hadiah atas kepala Anda atau hal lain yang sedang terjadi. Maksud saya, sungguh mengerikan bahwa hal itu terjadi. Tapi sayangnya, itulah zaman yang kita jalani sekarang. But that's unfortunately the times we live in. Yeah, well, when we were going to Ya, jadi, ketika kami akan pergi ke Islamabad, teman-teman saya dan para negosiator di pesawat terus bercanda dengan saya, berkata, kami akan menyerahkanmu dan mengambil hadiah untuk diri kami sendiri. Lalu dalam perjalanan pulang, saya berkata, lihat, sekarang kalian semua dalam masalah, karena mereka mungkin menembakkan rudal dan menewaskan kita semua bersama, dan kalian tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Kami bercanda tentang itu, tapi hal itu menunjukkan betapa jahatnya kekuatan yang sedang menghancurkan Gaza dan Lebanon, melancarkan perang, dan menyebabkan krisis ekonomi serta global ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saya menyebutkan buku Going to Tehran, karya Flint dan Hilary Lefret. Kamu tahu, seandainya orang-orang di Washington, setidaknya para analis, membaca buku itu, alih-alih mendengarkan kaum Zionis, pasti ada jalan keluar. Masih ada jalan keluar. Tapi rezim Israel, setenyang Joe Kent dengan tepat, mengizinkannya. Kent rightly pointed out, won't allow it. Right, that is very, very unfortunate. Benar, itu sangat-sangat disayangkan. Saya punya satu pertanyaan kecil tentang detailnya. Saya melihat sebuah video di Twitter pagi ini yang mengatakan bahwa pesawat Iran yang membawa para negosiator dikawal oleh 6 atau 7 jet militer Pakistan. Apakah itu benar atau video yang dibuat oleh AI? I don't know if that's real. I didn't see those jets, but I was Saya tidak tahu apakah itu benar. Saya tidak melihat jet-jet itu, tapi saya juga tidak terlalu memperhatikan. Kami tidak kembali dengan pesawat yang samai, dan kami tidak mendarat di Teheran. Mereka berpura-pura terbang, sepertinya, ke arah Teheran. Tetapi ketika mereka mencapai Mashhad, yang sangat dekat dengan Afghanistan dan Turkmenistan, mereka segera menurunkan ketinggian untuk mendarat, guna mengecoh orang Israel atau Amerika. Begitu kami mendarat, sebelum lepas landas lagi, mereka mengambil ponsel dan semua perlengkapan elektronik kami, dan barang-barang itu tidak ada di pesawat. Baru setelah itu, mereka mengembalikannya kepada kami. Kami segera turun dari pesawat, meninggalkan bandara secepat mungkin, lalu mereka mengembalikan perangkat kami. as swiftly as possible. Yeah. And then make personal devices. That's just the reality at the moment. I mean, Itu memang kenyataannya saat ini. Maksud saya, Amerika Serikat dan Israel bisa saja kapanpun membunuh semua diplomat dan mengklaim bahwa itu sepenuhnya normal dan bagian dari rencana licik tertentu. Itu sangat kejam, sangat menipu. Tapi saya senang baik-baik saja, dan terima kasih atas kabarnya. Kita pasti akan berbicara lagi segera. We will certainly talk soon again. That's a- Romans brace strace besroth, surrenders fubsel.